Aku dijadikan bahan ejekan oleh keluarga suami saat kumpul mudik lebaran. Mereka tak tahu kalau aku sekarang jutawan. Lebaran yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru menjadi ajang penghinaan bagi Rani, menantu yang dianggap tidak pantas dan selalu dibanding-bandingkan oleh keluarga besar suaminya. Terlebih setelah sang suami terkena PHK, posisi Rani makin direndahkan, disebut perempuan tak berguna, beban, bahkan dikatai numpang hidup. Namun mereka tak tahu, Rani diam-diam banting tulang, membangun usaha dari nol, hingga kini menjadi seorang jutawan sukses. Ketika ejekan makin menjadi dan sang mertua dengan bangga memakai perhiasan yang sebenarnya dibeli dari hasil jerih payah Rani, puncaknya pun tiba. Dengan penuh harga diri, Rani berdiri di tengah keluarga besar dan berkata, "Perhiasan itu dari uangku, bukan dari anakmu. Sekarang kembalikan." Seketika suasana menjadi senyap. Keluarga yang tadi mencibir kini tertunduk malu. Rani membuktikan bahwa hinaan hanya akan membuatnya makin bersinar. Di balik luka, ada kekuatan. Di balik diam, ada keberhasilan. Lebaran yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru menjadi ajang penghinaan bagi Rani, menantu yang dianggap tidak pantas dan selalu dibanding-bandingkan oleh keluarga besar suaminya. Terlebih setelah sang suami terkena PHK, posisi Rani makin direndahkan, disebut perempuan tak berguna, beban, bahkan dikatai numpang hidup. Namun mereka tak tahu, Rani diam-diam banting tulang, membangun usaha dari nol, hingga kini menjadi seorang jutawan sukses. Ketika ejekan makin menjadi dan sang mertua dengan bangga memakai perhiasan yang sebenarnya dibeli dari hasil jerih payah Rani, puncaknya pun tiba. Dengan penuh harga diri, Rani berdiri di tengah keluarga besar dan berkata, "Perhiasan itu dari uangku, bukan dari anakmu. Sekarang kembalikan." Seketika suasana menjadi senyap. Keluarga yang tadi mencibir kini tertunduk malu. Rani membuktikan bahwa hinaan hanya akan membuatnya makin bersinar. Di balik luka, ada kekuatan. Di balik diam, ada keberhasilan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini buat kamu yang suka kisah penuh balas dendam elegan dan perjuangan wanita hebat. Aktifkan juga lonceng notifikasimu biar nggak ketinggalan kisah terbaru dari Rani. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Rani Zetira. Aku bukan siapa-siapa di mata keluarga suamiku. Bukan dari kalangan terhormat. Bukan juga dari keluarga berada. Aku hanya perempuan biasa yang dibesarkan dalam kesederhanaan dan diajarkan untuk selalu tahu diri. Tapi satu hal yang mereka tak tahu, aku bukan perempuan yang mudah diinjak-injak. Sejak menikah dengan Reza, hidupku berubah. Tidak hanya karena aku harus menjalani peran sebagai istri, tapi juga karena aku harus bertahan di tengah keluarga suami yang penuh dengan penghakiman. Mertua yang dingin, ipar-ipar yang selalu menatap sinis, dan komentar-komentar tajam yang kerap terlontar seperti panah ke arahku. Apa sih kelebihanmu selain jadi beban buat Reza? Kamu cantik sih, tapi nggak cocok sama keluarga kita. Ucapan-ucapan itu sudah seperti lagu usang yang tak pernah bosan mereka nyanyikan setiap kali ada kesempatan. Aku pernah menangis diam-diam di kamar mandi saat semua orang tertawa di ruang tamu. Pernah pura-pura sibuk di dapur hanya untuk menghindari duduk bersebelahan dengan mertua. Pernah ingin menyerah dan pergi, tapi selalu teringat janji dalam hati, aku tidak akan kalah. Lalu badai datang. Reza di PHK. Dunia seolah runtuh bagi keluarga kami, tapi lebih terasa berat di pundakku. Bukan karena kehilangan penghasilan utama, tapi karena akhirnya semua cibiran itu jadi-jadi. Lihat, benar kan? Istrinya pembawa sial.
Kalau bukan karena Rani, Reza pasti nggak seburuk ini nasibnya. Mereka lupa, aku juga manusia. Aku juga punya hati. Tapi di balik semua itu, mereka tak tahu apa yang sedang aku rencanakan. Mereka tak tahu bahwa aku memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah. Mereka tak tahu aku mulai membangun relasi, bekerja keras siang malam, belajar dari nol, bangkit dari jatuh, hingga pelan-pelan uang datang, keberuntungan datang dan aku berdiri kembali, bukan hanya sebagai istri Reza, tapi sebagai jutawan mandiri yang mereka remehkan selama ini. Aku adalah Rani Zetira, perempuan yang mereka hina, tapi kini akan mereka hormati, entah karena hormat atau terpaksa tunduk pada kesuksesan yang kubangun dari luka. Dan lebaran kali ini akan menjadi panggungnya. Suasana rumah mertua di hari lebaran selalu ramai, penuh suara dan tawa. Tapi buatku, itu bukan tawa hangat, melainkan seperti gema yang menghantam dinding hatiku yang mulai retak. Hari itu, seperti biasa, keluarga besar Raihan berkumpul. Meja penuh dengan opor, rendang, ketupat, dan lontong. Aroma bumbu menyeruak di udara. Tapi rasanya hambar bagiku, karena aku tahu apa yang akan datang. Raihan menggenggam tanganku erat saat kami turun dari mobil. Senyum kecilnya menyapa, seolah ingin menenangkan. "Sabar ya, Ran," bisiknya sebelum kami masuk rumah. Begitu melangkah ke dalam, tatapan langsung tertuju padaku. Dari kepala sampai ujung kaki. Aku tahu, bajuku yang sederhana akan jadi bahan perbandingan dengan para ipar yang berdandan glamor dengan baju lebaran warna pastel yang katanya limited edition. "Hai, Rani, masih pakai baju toko sebelah ya? Wah, setia banget ya sama diskonan," kata Nisa, adik Raihan, sambil terkikik diikuti tawa lainnya. Aku tersenyum tipis. Sudah biasa. Sudah terlalu sering. Tante Della, kakak ipar Raihan, ikut menyambar. Ran, suamimu sekarang kan nganggur ya? Keren juga loh kamu masih bisa datang ke sini. Gak malu gitu." Suasana meja makan jadi sunyi sesaat, tapi langsung pecah oleh gelak tawa lainnya. Bahkan mertua ikut tersenyum kecil, seolah menahan tawa, tidak peduli bagaimana perasaanku saat itu. Raihan diam. Dia hanya menunduk, menahan malu. Bukan karena aku, tapi karena dia merasa tak bisa melindungiku. Tapi aku tak menyalahkannya. Aku tahu luka kami sedang sama. Aku menarik napas dalam, menahan semua kata yang ingin kulepaskan. Tapi satu kalimat dari mertua membuat tanganku mengepal di bawah meja. "Untung dulu mama minta Raihan kasih mama kalung emas itu ya. Kalau enggak, sekarang udah dijual Rani kali buat bayar utang." Tawa mereka semakin pecah, dan mataku menatap langsung ke arah leher mama. Kalung itu. Kalung yang dulu ku beli dari hasil kerja onlineku yang tak mereka tahu. Uang yang kuhasilkan diam-diam saat Raihan terpuruk. Kalung itu pemberian Raihan, tapi uangnya dariku. Setiap gramnya adalah jerih payahku. Dan mereka memakainya seperti itu milik mereka. Lalu menghinaku? Hatiku panas. Tapi bukan dengan kemarahan murahan. Ini kemarahan yang matang, yang siap membakar pelan tapi pasti. Aku berdiri dari meja makan. Semua mata menatap. Tertawa mereka berhenti. Aku berjalan mendekat ke arah mama mertua. Kulihat lehernya yang dihiasi kalung emas itu. Tanganku terulur. "Maaf, Bu. Kalung itu saya minta kembali," ucapku datar. Semua terdiam. "Apa maksudmu, Rani?" Mama menatap tak percaya. "Itu bukan dari Raihan. Itu hasil kerja saya. Saya yang beli. Saya yang bayar.
Dan saya tidak izinkan orang yang menghina saya memakai milik saya. Mama mencoba menahan kalung itu, tapi aku lebih cepat. Dengan satu gerakan cepat, aku lepaskan kalung itu dari lehernya. Bukan kasar, tapi cukup tegas untuk membuat semua terdiam. Aku bukan lagi Rani yang kalian hina. Aku adalah Rani Zetira. Dan saat kalian sibuk tertawa atas jatuhnya kami, aku sibuk membangun hidup kami. Sekarang aku jutawan, dan kalian masih sibuk mencari bahan untuk menjatuhkan orang yang lebih kuat dari kalian. Aku melangkah pergi, meninggalkan meja makan, meninggalkan tatapan kosong mereka, dan untuk pertama kalinya, meninggalkan luka yang selama ini kupendam. Hari itu, aku bukan hanya mengambil kembali kalungku, aku mengambil kembali harga diriku. Sejak hari itu, suasana rumah mertua berubah. Tidak lagi ada tawa yang menyindir, tidak ada bisik-bisik menusuk telinga saat aku lewat. Mereka diam. Bisu. Mungkin masih tidak percaya bahwa perempuan yang selama ini mereka rendahkan kini berdiri lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Raihan menatapku di dalam mobil saat kami meninggalkan rumah itu. Tatapannya kosong, campur aduk antara bangga dan malu. Tangannya menggenggam tanganku lebih erat dari sebelumnya. "Kamu luar biasa, Ran," katanya lirih. Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh pujian. Aku hanya butuh pengakuan dari diri sendiri bahwa aku layak dihormati dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menjatuhkanku semudah itu. 3 bulan berlalu sejak insiden lebaran itu. Usahaku berkembang cepat. Dari awalnya hanya menjual produk kecantikan online, kini aku punya 2 tim marketing freelance, 1 gudang kecil, dan puluhan reseller aktif. Aku tak pernah pamer. Aku hanya bekerja. Diam-diam, dalam diam yang produktif. Dan sekarang, diamku mulai bersuara lantang. Aku diundang sebagai pembicara di seminar kewirausahaan perempuan. Namaku tertulis besar di spanduk. Rani Zetira, pengusaha muda mandiri, founder Zetira Beauty. Seminar itu diadakan di Hotel Bintang 5. Dan tanpa kuduga, salah satu peserta yang datang adalah Nisa dan Tante Della. Aku melihat mereka masuk ruangan dengan wajah tak percaya. Mereka saling berbisik. Mungkin berpikir ini hanya kebetulan nama. Tapi saat aku naik ke panggung, berdiri dengan setelan blazer putih dan heels hitam elegan, semua kebingungan mereka luruh di balik sorot matanya yang membelalak. "Selamat datang. Saya Rani Zetira." Ibu rumah tangga yang dulu diremehkan karena tidak berpenghasilan, dianggap tak layak menjadi bagian dari keluarga suami. Tapi dari keterpurukan itu, saya belajar satu hal penting, bahwa seorang perempuan bisa menjadi cahaya, bahkan di tengah kegelapan yang dibuat oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Ruang seminar hening. Hanya suara detak jam dan desiran napas para peserta. Tapi aku bisa melihat wajah Nisa memucat. Tante Della bahkan menunduk tak sanggup menatap. Dan aku lanjutkan, "Hari ini, saya tidak datang untuk balas dendam. Saya datang untuk menunjukkan bahwa kadang orang yang paling kalian remehkan, justru yang paling kuat menyimpan potensi besar." Setelah acara selesai, mereka menghampiriku. Canggung. Tak lagi menyombongkan tas mahal atau cincin besar. "Ran, kami nggak tahu kalau kamu sejauh ini," ucap Nisa. Matanya menghindari tatapanku. Aku tersenyum. "Memang, karena kalian terlalu sibuk menghakimi, sampai lupa memperhatikan." Aku tinggalkan mereka berdiri di tengah keramaian, tanpa niat menyakiti. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan dari diremehkan oleh keluarga sendiri, dan tidak ada yang lebih indah dari membungkam mereka dengan kesuksesan yang nyata. Kini, aku bukan hanya istri dari Raihan.
Aku adalah Rani Zetira, perempuan yang dibentuk oleh luka dan dikuatkan oleh tekad. Dan ini baru permulaan. Sudah hampir sebulan sejak seminar itu. Hidupku kembali dipenuhi aktivitas produktif, mengatur tim, meeting dengan vendor baru, dan menyiapkan ekspansi brand ke pasar luar kota. Aku bahkan diundang ke salah satu podcast bisnis paling populer minggu depan. Segalanya melaju lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Raihan juga mulai bangkit. Setelah beberapa bulan terpuruk pasca PHK, ia kini sibuk membantu di belakang layar bisnis kami. Dia belajar keuangan, logistik, bahkan relasi publik. Ia mungkin kehilangan pekerjaannya, tapi dia tidak pernah kehilangan diriku. Sore itu, aku baru saja selesai presentasi dengan calon investor saat ponselku berdering. Mama mertua. Aku menatap layar sejenak. Lama. Sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Rani. Suara mama terdengar agak lunak. Tak seperti biasanya. Waalaikumsalam. Bu, ada apa ya? Tanyaku singkat, sopan tapi tegas. Ini, mama lagi pengen ke rumah. Mau silaturahmi. Boleh? Ya. Aku mengernyit. Silaturahmi? Tiba-tiba, beberapa jam kemudian, mama datang. Bersama Tante Della, Nisa, dan bahkan dua sepupu Raihan yang dulu pernah menyebutku istri numpang hidup. Mereka datang bawa kue, buah, dan senyum manis yang anehnya terasa asing. Maaf, rumahmu sekarang luas ya? Duh, udah kayak villa kecil, puji Tante Della sambil tertawa renyah. Wah, keren banget interiornya. Instagramable banget, sambung Nisa, memotret ruang tamuku seperti influencer cari konten. Aku hanya tersenyum. Raihan yang menyambut mereka, membiarkan semua duduk di ruang tamu. Setelah sedikit basa-basi, mama akhirnya bicara. Rani, mama minta maaf ya. Kemarin-kemarin mungkin mama suka ngomong gak enak. Tapi mama bangga sekarang sama kamu. Kamu hebat. Aku menatap mama dalam-dalam. Dulu, kalung itu dia pakai tanpa rasa bersalah. Dulu, dia ikut tertawa saat aku dijadikan bahan ejekan. Dan sekarang, datang dengan maaf setelah semua yang kulalui sendiri. Aku tidak keras. Tapi aku tidak bodoh. Terima kasih, Bu, jawabku akhirnya. Tapi mama minta maaf bukan karena sadar salah. Kan? Mama baru minta maaf setelah tahu siapa aku sekarang. Ruangan hening. Nisa menunduk. Tante Della melirik mama. Mama menghela napas. Rani, kamu jangan keras hati. Kami cuma, dulu nggak tahu kamu akan sampai di titik ini, kata mama perlahan. Aku tersenyum. Bukan senyum puas, tapi senyum sadar. Aku sudah belajar. Dulu aku bukan siapa-siapa dan kalian lemparku dengan hinaan. Tapi sekarang aku berdiri di atas kakiku sendiri, dan kalian datang membawa pujian. Aku bukan Tuhan yang bisa menilai hati kalian. Tapi aku cukup cerdas untuk tahu kapan seseorang tulus, dan kapan tidak. Aku berdiri. Mengambil sebuah kotak hitam dari rak. Kubuka perlahan. Di dalamnya, kalung emas yang dulu pernah kupakai di leher mama. Aku kembalikan. Bu, kalung ini bukan lagi simbol luka. Aku beli baru, lebih mahal, lebih mewah. Dan yang ini, tak punya sejarah menyakitkan. Mama menatap kalung itu dengan mata berkaca. Tapi aku tak goyah. Silakan tinggal sebentar, atau pulang. Rumah ini terbuka, tapi hatiku masih perlu waktu. Raihan menatapku.
bangga. Diam-diam, ia tahu aku tak sedang membalas dendam. Aku sedang menjaga harga diri. Mereka akhirnya pamit dengan wajah berbeda. Mungkin bukan karena malu, tapi karena mereka sadar, kali ini bukan aku yang harus minta diterima. Mereka yang harus membuktikan layak diterima kembali dalam hidupku. Dan hari itu, aku tahu, aku sudah benar-benar pulih. Langit sore tampak sendu. Seolah tahu ada badai kecil yang akan datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam hatiku sendiri. Setelah pertemuan dengan keluarga besar Raihan tempo hari, aku mengira semuanya akan membaik. Setidaknya, aku mengira orang-orang akan mulai belajar menaruh hormat. Tapi aku lupa satu hal penting. Luka lama tak selalu sembuh meski orang yang melukai sudah meminta maaf. Dan yang lebih menyakitkan, kadang luka itu justru disayat kembali oleh orang yang kita percaya sepenuhnya. Hari itu, aku sedang menyusun laporan bulanan dengan tim saat salah satu stafku, Nanda, mengetuk pintu ruang kerja dengan wajah bingung. Bu Rani, saya nggak enak ngomongnya. Tapi, saya dengar obrolan Pak Raihan dengan salah satu vendor tadi. Aku menatapnya. Kenapa? Kayaknya, maaf ya Bu, tapi Pak Raihan sempat bilang ke vendor bahwa semua keputusan dan strategi di bisnis ini hasil kerja dia, bukan Ibu. Dadaku terasa sesak. Kupikir aku salah dengar. Tunggu, kamu yakin? Tanyaku pelan, meski hatiku sudah bergemuruh. Nanda mengangguk. Saya juga kaget, tapi saya dengar sendiri. Bahkan vendor itu sampai bilang, wah, hebat ya, Pak Raihan bisa bangun bisnis sebesar ini dari nol. Dan, Pak Raihan cuma senyum. Nggak membetulkan. Aku terdiam. Dunia terasa seperti melambat. Kupikir aku sudah siap menghadapi cemoohan orang luar. Tapi tidak dari Raihan. Raihan yang tahu betul aku memulai semua ini dari kamar kecil, dengan satu rak skincare, dan uang hasil menyisihkan belanja dapur. Raihan yang tahu setiap malam aku lembur, mempacking sendiri, bahkan sambil gendong anak. Raihan yang dulu kupeluk erat saat dia bingung mau kerja apa setelah kena PHK. Raihan, suamiku. Malamnya, aku menunggunya pulang. Bukan dengan marah, tapi dengan hati yang pecah. Dia masuk rumah dengan santai, membawa sebungkus makanan favoritku. Ran, aku bawain nasi goreng seafood langganan kamu. Mau. Aku dengar kamu ngomong ke vendor, kalau bisnis ini semua kamu yang bangun. Raihan terdiam. Bener, Han? Suaraku gemetar. Kamu serius ngambil semua penghargaan dan kerja keras yang aku mulai dari titik nol? Raihan menarik napas panjang. Ran, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma, ya, kadang pengen kelihatan keren juga di depan orang. Sekali aja. Aku tersenyum miris. Jadi kamu rela ambil kredit dari kerja istrimu sendiri, biar ego kamu nggak merasa kalah. Ran, jangan gitu. Jangan gitu? Aku berdiri, menatapnya lurus. Aku nggak pernah mempermalukan kamu waktu kamu kehilangan kerja. Aku tetap bangga punya kamu sebagai suami. Tapi sekarang, kamu yang mempermalukan aku di balik layar. Kamu hancurkan aku dengan cara paling halus. Raihan tertunduk, tak menjawab. Dan aku tahu, bukan karena dia tidak punya jawaban, tapi karena dia tahu aku benar. Malam itu aku tidur di kamar anak. Bukan karena marah, tapi karena terlalu lelah untuk menjelaskan lagi bahwa keberhasilan perempuan tidak harus dicuri agar pria merasa cukup. Pagi harinya, aku menemukan surat kecil di meja kerja. Rani, maafkan aku. Aku salah. Aku terlalu bodoh menukar harga dirimu dengan pujian palsu. Tapi aku janji,
Aku akan belajar jadi laki-laki yang bisa bangga dengan istrinya, bukan takut dibayangi. Raihan. Aku membaca surat itu berkali-kali. Dan dalam hati kecilku, aku tahu, memaafkan bukan berarti membiarkan luka diulang, tapi memberi kesempatan agar seseorang belajar. Namun kali ini, kepercayaan harus Raihan bangun kembali dari nol. Dan aku akan tetap berdiri, dengan atau tanpa pujian siapapun. Setelah semalam yang penuh dengan ketegangan, pagi itu terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di meja makan, menatap ponselku, mengecek pesan masuk. Tidak ada yang menarik. Pekerjaan, tugas, dan laporan yang belum selesai. Raihan masih di kamar tidur. Sejak kejadian kemarin, dia belum berani banyak bicara. Dia tampaknya merasa terhimpit oleh rasa bersalah yang begitu dalam. Aku bisa merasakannya, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura normal. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara pintu kamar terbuka, diikuti dengan langkah kaki menuju ke meja makan. "Rani?" Suara Raihan terdengar canggung, hampir seperti ragu. Aku mengangkat wajah, menatapnya sejenak. Ada perubahan. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya tubuhnya yang sedikit kurus karena stres, tapi juga tatapannya. Ada kerendahan hati yang dia bawa, sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. "Ada apa, Han?" tanyaku pelan. Raihan menarik napas panjang, duduk di kursi di seberang meja makan. Dia diam sebentar, seolah mengumpulkan kata-kata. "Rani, aku tahu kemarin aku salah. Aku terlalu egois, dan aku gak pernah menghargai kerja kerasmu. Semua yang terjadi, semua yang kamu bangun, itu karena kamu. Aku gak berhak mengambil itu dari kamu, apalagi membuatmu merasa tidak dihargai." Aku diam, menunggu, tidak terburu-buru untuk memberi respons. Rasanya terlalu banyak kata-kata manis di luar sana yang pada akhirnya cuma jadi janji kosong. Tapi, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Raihan berbicara. Aku tahu, "Rani, aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi suami yang layak buat kamu. Aku nggak ingin kamu merasa sendiri, apalagi seperti yang kemarin. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa." Aku menatapnya lama. Sejenak, aku merasakan getaran yang aneh di dadaku. Perasaan yang sudah lama terkubur dalam rasa sakit itu, perlahan-lahan mulai mengendap menjadi pemahaman. "Raihan," aku mulai berbicara, "aku bukan wanita yang bisa diterima begitu saja setelah terluka. Aku butuh lebih dari sekedar kata-kata. Aku butuh bukti. Dan jika kamu serius, aku ingin melihat bagaimana kamu memperbaiki semuanya. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Raihan mengangguk cepat, hampir seperti menyetujui apa yang aku katakan. Ada semangat baru dalam dirinya. Sesuatu yang aku harap bisa berlanjut, bukan hanya hari ini, tapi untuk hari-hari yang akan datang. Aku akan membuktikannya. "Rani, aku akan mulai dengan bisnis kita. Aku ingin bekerja keras dan memastikan kamu tahu bahwa kita membangunnya bersama-sama. Aku juga ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap langkah yang kamu ambil untuk sampai sejauh ini. Aku janji, aku akan menjadi suami yang lebih baik." Aku bisa melihat kesungguhan di matanya. Namun, aku tahu, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Terkadang, rasa sakit bisa terlupakan, tapi rasa kecewa itu tetap membekas. Aku harus benar-benar melihat apa yang akan dia lakukan setelah ini. "Aku tahu kamu bisa, Han," kataku akhirnya.
Tapi aku juga harus melihat bagaimana kamu berusaha. Kalau kamu ingin aku kembali seperti dulu, percaya lagi, aku butuh waktu. Dan aku butuh bukti. Tapi aku tidak menutup pintu, Han. Raihan tersenyum. Senyum yang penuh dengan harapan. Terima kasih, Rani. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Hari-hari berikutnya terasa penuh dengan perubahan. Raihan mulai menunjukkan bahwa dia benar-benar berusaha. Dia tidak hanya sibuk dengan pekerjaan baru yang dia ambil, tetapi juga mulai lebih terlibat dalam setiap langkah kecil bisnis kami. Dia belajar hal-hal baru, seperti memahami laporan keuangan, melakukan riset pasar, bahkan berhubungan dengan klien yang lebih besar. Kami mulai bekerja sama lagi. Tapi kali ini, aku bisa merasakannya. Ada lebih banyak pengertian di antara kami. Tidak hanya tentang bisnis, tapi juga tentang hidup. Tentang bagaimana kami bisa saling menghargai. Minggu berikutnya, Raihan mengajak aku makan malam. Di sebuah restoran mewah yang dulu hanya bisa kami impikan. Kami duduk berdua, menikmati makan malam yang luar biasa. Tidak ada pembicaraan serius, hanya tawa ringan, berbicara tentang masa depan, dan kadang-kadang tentang hal-hal kecil yang dulu kami lewatkan. Sebelum aku pulang, Raihan menggenggam tanganku. Rani, aku sudah bilang, aku ingin menjadi lebih baik untukmu. Aku tahu aku nggak bisa menggantikan masa lalu kita, tapi aku ingin kita membuat masa depan yang lebih baik bersama. Aku tersenyum. Aku ingin itu juga, Han. Malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Meskipun tidak semua luka bisa sembuh dalam semalam, aku bisa merasakan bahwa langkah kecil menuju pemulihan itu ada di depan kami. Dan aku tahu, meski perjalanan ini panjang, jika kami berdua berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Hari itu, cuaca cukup cerah, meski hati aku masih dipenuhi keraguan. Setelah beberapa minggu penuh usaha dari Raihan, aku mulai merasakan perbedaan. Dia lebih terbuka, lebih peduli, dan, yang paling penting, lebih tanggung jawab terhadap bisnis yang kami bangun. Kami mulai beroperasi dengan lebih lancar, dan banyak klien baru yang datang. Namun, hidup tidak pernah berjalan mulus tanpa ujian. Sore itu, setelah aku menyelesaikan beberapa rapat dengan klien, aku mendapat telepon dari seorang teman lama, Dira. Teman yang sudah lama tak kutemui. Suaranya terdengar cemas. Rani, kamu lagi di mana? Aku butuh bicara serius, katanya, suara terengah-engah. Ada apa, Dir? Tanyaku khawatir. Ini, Raihan. Ada sesuatu yang gak beres. Aku baru tahu kalau dia ketemu sama seorang wanita beberapa minggu lalu. Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi dia menghindar dan terlihat berbeda akhir-akhir ini. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada yang salah dengan Raihan? Dira, kamu yakin dengan apa yang kamu bilang? Aku nggak tahu harus percaya atau tidak. Jawabku dengan suara bergetar. Aku nggak mungkin bohong. Rani, aku tahu dia teman lama kamu, tapi aku nggak bisa diam saja. Jawab Dira. Aku terdiam. Bagaimana mungkin Raihan, setelah semua yang telah kami lalui, melakukan hal itu lagi? Pikiran buruk mulai menguasai. Aku menutup telepon dengan perasaan cemas dan gelisah, berpikir apakah aku harus menghadapinya langsung. Tapi saat itu, aku tahu, aku harus menunggu. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa lagi melangkah tanpa dasar yang jelas. Beberapa jam kemudian, Raihan pulang seperti biasa. Wajahnya lelah, tapi terlihat lebih segar dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Kami duduk makan malam bersama. Dia mulai bercerita tentang proyek baru yang dia tangani. Ran,
Hari ini aku rapat dengan klien besar. Mungkin kita bisa mulai memperluas jaringan bisnis kita. Aku sudah mulai mengatur pertemuan dengan beberapa investor, ucap Raihan dengan semangat. Aku mendengarnya, mencoba untuk tetap tenang, meski hatiku bergejolak. Semua usaha yang dia lakukan, semua kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa indah, tapi dalam hati aku bertanya, apakah itu cukup? Aku dengar dari Dira tadi. Aku mulai pelan, menatap wajah Raihan yang seolah tak siap mendengarnya. Dia bilang, kamu sempat ketemu dengan seorang wanita beberapa minggu lalu. Apa itu benar, Raihan? Wajah Raihan memucat seketika. Aku bisa melihat ekspresi terkejut, kebingungan, dan bahkan sedikit ketakutan. Rani, ini nggak seperti yang kamu pikirkan, jawabnya dengan suara terbata. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi percayalah, itu nggak seperti yang dia bilang. Aku mengerutkan dahi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu ketemu dengan wanita itu? Raihan menarik napas panjang, memandang ke bawah, dan sepertinya dia sedang mencari kata-kata yang tepat. Wanita itu, dia adalah teman lama dari kantor lama. Kami kebetulan bertemu di acara bisnis beberapa waktu lalu. Dia hanya ingin ngobrol, bercerita tentang masa lalu. Itu cuma kebetulan. Rani, aku nggak pernah berniat lebih. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam sikapnya yang berbeda, sesuatu yang tidak sesuai dengan penjelasan yang dia berikan. Kenapa dia terlihat seperti menghindar? Kenapa dia begitu cemas? Aku nggak tahu, Raihan. Aku ingin percaya padamu, tapi kok rasanya ada yang nggak beres, kataku dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Raihan menatapku dengan mata penuh penyesalan. Rani, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah merusak kepercayaanmu berkali-kali. Tapi, kali ini aku benar-benar nggak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu. Aku janji, aku nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku terdiam, merenung. Di satu sisi, aku ingin percaya pada Raihan. Tapi di sisi lain, luka lama membuatku ragu. Ada banyak hal yang belum bisa aku lepaskan. Dan kalau dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini, dia harus membuktikan bahwa dia bisa melakukannya tanpa kembali membuat aku merasa terhianati. Aku butuh waktu, Han. Aku akhirnya berkata dengan tegas. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Raihan mengangguk. Wajahnya tampak kecewa dan penuh penyesalan. Aku ngerti, Ran. Aku akan menunggu. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan berusaha jadi suami yang lebih baik. Malam itu, aku kembali tidur dengan pikiran penuh. Bisnis yang kami bangun bersama, usaha yang Raihan lakukan, dan semua yang sudah berubah. Apakah itu cukup untuk mengatasi semua keraguan yang ada dalam hatiku? Esoknya, Raihan pergi bekerja lebih pagi dari biasanya. Aku tahu dia sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya. Tapi hatiku masih berat. Aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Apakah aku bisa sepenuhnya percaya lagi pada Raihan setelah ini? Perjalanan kami belum selesai. Banyak ujian yang harus kami lewati. Dan aku tahu, sekarang, aku harus lebih bijak dalam memilih langkah. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja terbit. Sinarnya menyelinap masuk ke kamar melalui tirai tipis, menciptakan pola cahaya yang lembut di lantai kayu. Tetapi meski suasana terasa tenang, di dalam hatiku, keraguan dan kekhawatiran masih membayangi setiap langkahku. Hari-hari terakhir ini penuh dengan perubahan, penuh dengan pengertian baru dari Raihan. Tapi, satu pertanyaan tetap menggantung.
Apakah semua ini cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat? Aku menatap cermin dan memeriksa wajahku. Ada perubahan yang terlihat jelas. Aku sudah tidak muda lagi, tapi wajahku mencerminkan kedewasaan yang didapat dari banyak ujian hidup. Setelah peristiwa demi peristiwa yang kami lalui, aku merasa seolah ada banyak pelajaran berharga yang mengubah cara pandangku terhadap hidup dan cinta. Tapi masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Luka yang belum terjawab. Raihan datang ke rumah lebih awal pagi itu. Aku bisa mendengar suara mobilnya di halaman rumah, diikuti dengan langkah kaki yang cepat menuju pintu. Saat pintu terbuka, dia muncul dengan senyum lelah di wajahnya. "Ran, aku pulang cepat hari ini. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan kamu," katanya. Nada suaranya serius. Aku memandangnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, dia selalu menghindari percakapan berat. Tapi kali ini ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa ini adalah pembicaraan penting. "Kita bicara apa, Han?" tanyaku sambil duduk di sofa. Raihan duduk di sebelahku. Matanya tak lepas dari wajahku. "Aku tahu belakangan ini aku sudah banyak mengecewakan kamu. Aku tahu kamu merasa ada yang kurang, dan aku merasa itu wajar. Aku tidak bisa menyalahkan kamu kalau kamu merasa ragu. Tapi, aku benar-benar ingin membuat semuanya menjadi lebih baik. Aku ingin kita mulai lagi dari awal, dengan lebih baik." Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda, lebih dalam, lebih tulus. Seperti dia sudah benar-benar berubah. Tapi aku masih ragu. "Apa yang kamu maksud dengan mulai dari awal?" aku bertanya. Suaraku lebih lembut dari yang aku inginkan. Raihan menarik napas panjang. Lalu dia menatapku dengan serius. "Rani, aku ingin kamu tahu kalau aku sudah melakukan banyak pertimbangan. Aku memutuskan untuk resign dari posisi di perusahaan lama. Aku ingin fokus bersama kamu, bersama bisnis kita. Aku ingin mengurus semuanya dengan lebih baik, tanpa gangguan, tanpa hal-hal lain yang bisa membuat kita terpecah. Aku ingin seluruh perhatian dan tenaga aku fokus padamu dan masa depan kita." Hening sejenak. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di telingaku. Raihan, yang dulu begitu terikat dengan pekerjaannya, sekarang memilih untuk melepaskannya demi aku, demi kami. Aku hampir tidak percaya. Semua yang dia katakan, apakah ini benar? Atau hanya janji kosong seperti sebelumnya? Tetapi kali ini, aku melihat perubahan nyata dalam dirinya. Ada ketulusan yang tidak bisa aku pungkiri. "Apa kamu yakin, Han?" aku bertanya pelan. "Meninggalkan pekerjaan itu berarti kamu benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki semuanya, bukan hanya sesaat." Raihan menatapku dalam-dalam. Matanya penuh dengan keyakinan. "Aku yakin, Rani. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku nggak bisa lagi hidup dengan rasa takut kehilangan kamu. Kamu terlalu berharga untuk aku abaikan. Dan aku tidak akan membiarkan masa lalu kita menghalangi masa depan kita." Aku terdiam, mencerna semua kata-kata itu. Rasanya berat, sangat berat. Tapi hati kecilku berkata, ini adalah kesempatan kedua yang harus aku berikan. Karena aku juga tidak bisa terus hidup dengan kebencian dan ketakutan. "Aku ingin percaya padamu, Han," kataku akhirnya. "Aku ingin kita mulai lagi, tapi aku juga ingin kamu tahu, itu bukan hal yang mudah. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan kita berdua harus berjuang untuk masa depan yang lebih baik." Raihan tersenyum, senyum yang begitu tulus, penuh harapan. "Aku siap berjuang, Rani, untuk kamu, untuk kita." Aku menatapnya.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sebuah harapan yang bisa tumbuh lagi. Mungkin kami tidak akan kembali seperti dulu, tapi aku bisa merasakan bahwa ada kemungkinan baru untuk kami. Namun, saat aku mulai merasa sedikit tenang, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ponselku berbunyi. Aku melihat nama Dira muncul di layar. "Ada apa, Dir?" Aku menjawab teleponnya dengan rasa was-was. "Rani, ada yang gak beres. Tadi aku lihat Raihan ketemu lagi sama wanita itu. Dan kali ini mereka lebih dekat. Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi aku rasa kamu harus tahu." Suara Dira terdengar panik. Jantungku berdegup kencang. Kali ini, aku tidak bisa membiarkan rasa curiga terus menguasai. Aku harus tahu kebenarannya. Aku akan cari tahu. Dir, terima kasih. Setelah menutup telepon, aku menatap Raihan yang masih duduk di sampingku. Sesuatu di dalam diriku mulai meragukan segalanya lagi. Apakah dia benar-benar berubah? Ataukah ini hanya sandiwara lagi? "Raihan, apakah ada yang kamu sembunyikan dariku?" Tanyaku dengan suara yang tegas. Aku tidak ingin lagi ada keraguan yang tersisa. Raihan memandangku, tampak bingung. "Apa maksudmu, Ran?" "Aku tidak." "Tadi Dira melihatmu lagi dengan wanita itu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku potong, tidak memberi kesempatan untuknya menjelaskan lebih dulu. Raihan terdiam beberapa detik. Wajahnya berubah pucat. "Rani, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku menatapnya tajam. Kali ini, aku ingin kebenaran. Dan aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raihan terdiam. Wajahnya seperti kehilangan kata-kata. Aku bisa melihat dari sorot matanya. Dia sedang berjuang untuk mencari cara menjelaskan sesuatu. Namun, keraguanku semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi, Han? Aku menatapnya tajam. Tidak bisa menahan ketegangan yang ada di dadaku. Jangan berbohong. Aku sudah cukup banyak diberi janji-janji kosong. Aku tidak akan terjebak dalam permainan ini lagi. Raihan menyandarkan dirinya di kursi. Tangannya terlipat di depan dada. Aku bisa melihat keringat dingin di dahinya. Dan itu membuat perasaanku semakin kacau. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan aku bisa merasakannya. "Rani," kata Raihan akhirnya. Suaranya terdengar lelah. "Aku tidak ingin kamu mendengar ini. Tapi aku harus jujur padamu. Wanita itu, dia adalah seseorang dari masa lalu aku. Seseorang yang sempat punya peran besar dalam hidupku. Sebelum aku bertemu denganmu." Aku mendengarkan dengan hati-hati. Tapi rasa cemas dalam dada semakin mengeras. Aku sudah menduga. Tapi aku ingin mendengarnya langsung dari mulutnya. "Jadi, kamu masih bertemu dengannya? Setelah semuanya?" Aku bisa merasakan suaraku mulai bergetar. Tidak bisa menahan kecewa yang begitu dalam. Raihan menunduk. Tidak berani menatapku. Aku tahu ini salah. Tapi, dia meminta untuk bertemu dengan aku karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dari masa lalu. Aku tahu aku seharusnya tidak menemui dia tanpa memberitahumu terlebih dahulu. Tapi waktu itu aku merasa bingung. Aku terdiam, memproses kata-kata Raihan. Rasa sakit mulai menggerogoti hatiku, karena aku bisa merasakan ketidaktulusan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Bukankah ini sudah cukup jelas? Dia masih terikat dengan masa lalu yang membuatnya ragu-ragu dalam memilih kami, aku dan dia. Apa yang kamu ingin selesaikan dengannya, Han? Apa yang masih ada di antara kalian yang harus dibicarakan? Aku bertanya, suaraku lebih pelan, tapi penuh tekanan. Setiap kata itu seperti pisau yang menorehkan luka di hatiku.
Aku tidak tahu. Mungkin ada banyak hal yang harus aku pahami tentang diriku sendiri, tentang hubungan kita yang sudah terlalu rumit, dan tentang apa yang sebenarnya aku inginkan. Jawab Raihan, suaranya penuh kebingungannya sendiri. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sesuatu dalam matanya yang bisa memberiku harapan. Tapi yang aku temukan hanya kebingungan yang sama, yang hanya membuatku merasa semakin jauh darinya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku, atau masa lalunya itu? Aku berdiri, perlahan berjalan menjauh darinya. Hatiku terasa berat, dan aku merasa tidak tahu harus kemana lagi. Aku harus berpikir. Han, aku butuh waktu. Raihan bangkit dan berjalan menghampiriku. Rani, jangan pergi begitu saja. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Perbaiki. Aku berbalik, menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang di mataku. Apa yang perlu diperbaiki, Raihan? Kamu terus bermain dengan masa lalu, dan aku harus menunggu sampai kapan? Aku sudah cukup banyak menunggu. Suara tangisku mulai pecah, dan itu membuat hatiku semakin sakit. Aku sudah cukup banyak bersabar, tapi dia terus-menerus menguji kesabaranku. Raihan tampak panik. Dia mencoba mendekat, namun aku mundur, tidak ingin dia semakin dekat. Rani, tolong jangan seperti ini. Aku tahu aku sudah membuatmu terluka, tapi aku benar-benar ingin berubah. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin kamu percaya padaku lagi. Aku terdiam, mengusap air mata yang mulai mengalir di pipiku. Dalam kebingunganku, aku tahu aku tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus menunggu keputusan Raihan, terutama jika dia masih terikat dengan masa lalunya. Aku tidak tahu, Han. Aku akhirnya berkata pelan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku merasa terjebak antara cinta yang dulu kita punya dan kenyataan yang kini ada di depan mata. Raihan terdiam. Aku bisa melihat rasa sakit di wajahnya. Namun, aku juga tahu bahwa dia masih belum sepenuhnya siap untuk melepaskan masa lalunya. Dan itu membuatku semakin ragu. Rani, aku akan melakukan apa saja. Tolong beri aku kesempatan, katanya, suaranya penuh dengan penyesalan. Aku menggelengkan kepala, tidak bisa lagi mempercayai kata-katanya begitu saja. Aku tahu ini bukan hanya tentang masa lalunya, tetapi tentang bagaimana dia menangani kami, tentang bagaimana dia mengabaikan kami demi sesuatu yang lebih mudah baginya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Han, kataku lagi, kali ini lebih tegas. Aku tidak bisa memberi kamu keputusan yang cepat, karena aku juga butuh waktu untuk melihat apakah ini benar-benar bisa diperbaiki. Dia mengangguk pelan, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Namun, aku tahu ini adalah langkah pertama yang harus aku ambil. Aku tidak bisa lagi tergantung pada janji-janji kosong. Aku harus memikirkan masa depanku, dan apakah Raihan akan benar-benar bisa menjadi bagian dari itu. Baiklah, jawab Raihan, nada suaranya lebih rendah, penuh keputusasaan. Aku akan menunggu. Rani, apapun keputusanmu, aku akan terima. Aku berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak sebelum keluar. Aku hanya ingin kamu tahu, Han, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Jika kamu ingin kita tetap bersama, kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Saat aku keluar dari rumah, aku merasa ada bagian dari diriku yang terluka, tetapi juga lega. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk tidak terlalu bergantung pada keputusan orang lain. Aku harus berpikir untuk diriku sendiri. Aku berjalan ke taman belakang,
duduk di bangku yang menghadap ke langit yang cerah. Disinilah aku merasa tenang. Disinilah aku bisa merenung tentang apa yang akan datang selanjutnya. Apakah ini akhir dari perjalanan kami? Atau apakah ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang aku yakin, keputusan ini harus datang dari hati. Dan hati ini, saat itu, masih ragu-ragu. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rani merasa setiap detik yang berlalu semakin menambah berat di hati. Ia sudah memberi Raihan kesempatan untuk menjelaskan dirinya, untuk mencoba mencari jalan keluar dari kebuntuan yang mereka alami. Namun, seiring berjalannya waktu, hatinya semakin bimbang. Setiap percakapan dengan Raihan terasa semakin kosong. Bahkan saat Raihan berusaha mendekatinya, Rani hanya bisa merasakan betapa jauh perasaan mereka sekarang. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa lagi ditemukan hanya dengan kata-kata. Rani mengingat kembali segala hal yang telah terjadi. Ketika mereka pertama kali menikah, segala sesuatu terasa begitu sempurna. Cinta mereka tampak seperti kisah dalam buku cerita. Raihan selalu menjadi suami yang penuh perhatian, selalu berada di sampingnya dalam setiap langkah hidup. Namun, kini, semuanya berbalik. Raihan tidak lagi sama. Cintanya tidak lagi tampak tulus. Dan masa lalunya, yang selalu datang seperti bayang-bayang gelap, membuat Rani semakin ragu. Pagi itu, Rani duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangannya, memandang keluar jendela. Suasana rumah terasa sepi. Raihan sedang bekerja di luar, setelah beberapa minggu terpuruk akibat kehilangan pekerjaannya. Meskipun ia berusaha keras mencari pekerjaan baru, kenyataannya semakin sulit. Rani tahu bahwa Raihan sedang merasa tertekan, namun perasaan itu tidak bisa menyembunyikan kekosongan dalam hubungan mereka. Ketika pintu terbuka dan Raihan masuk, Rani tidak langsung menoleh. Ia hanya duduk diam, menatap cangkir kopi di tangannya. "Rani," panggil Raihan dengan suara lembut, tetapi ada kekhawatiran di dalamnya. "Kamu belum makan? Aku sudah masak sarapan." Rani masih diam. Ia merasa lelah, bukan hanya fisiknya, tetapi juga emosinya. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Mencintai Raihan terasa seperti tugas yang semakin sulit. Ia ingin melangkah maju, namun bayang-bayang masa lalu dan ketidakpastian masa depan membuatnya merasa terkekang. "Aku tidak lapar," jawab Rani pelan, masih tidak mengalihkan pandangannya dari cangkir kopi. Raihan duduk di hadapannya, menatap wajah istrinya yang terlihat letih. "Rani, aku tahu semuanya tidak mudah. Tapi aku benar-benar ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan itu." Rani akhirnya mengalihkan pandangannya dari cangkir kopi. Matanya menatap Raihan dengan penuh kelelahan dan ketegasan. "Raihan, aku sudah memberimu kesempatan berulang kali. Tapi aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan, dan aku rasa kamu juga tidak tahu apa yang kamu inginkan." Raihan terdiam, nafasnya tertahan. Rani bisa melihat mata Raihan yang penuh penyesalan, namun itu tidak cukup baginya lagi. Kata-kata tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengan Raihan, hatinya hanya semakin hancur. Ada perasaan bahwa ia terlalu sering berharap pada janji yang hanya tinggal kata-kata kosong. "Aku tidak bisa hidup seperti ini, Raihan. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Aku butuh bukti bahwa kita masih bisa bersama, bahwa aku masih berarti bagimu. Tapi, aku tidak tahu apakah kamu bisa memberikannya padaku." Rani berbicara dengan tegas,
meski suaranya sedikit bergetar. Ia tahu keputusan besar akan datang. Keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Raihan terdiam beberapa saat. Tampaknya berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Akhirnya, ia berbicara dengan suara serak. "Rani, aku mencintaimu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Dan aku tidak bisa membenarkan itu. Tapi aku ingin kita memberi kesempatan pada diri kita sendiri. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong jangan meninggalkan aku." Rani merasakan kepedihan dalam suara Raihan, dan hatinya yang keras mulai mengendur sedikit. Tapi ia tahu, perasaan itu harus datang dari dalam dirinya, bukan hanya karena permintaan atau penyesalan. Ia harus menemukan kembali kekuatan yang sudah lama hilang dalam dirinya. Aku ingin percaya padamu, Raihan. Aku ingin sekali. Tapi aku juga harus berpikir tentang diriku sendiri, kata Rani dengan suara yang semakin pelan. Aku tidak bisa terus menahan diri dalam hubungan yang penuh ketidakpastian. Aku merasa seperti sudah kehilangan diri sendiri dalam proses ini. Raihan mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih Rani. Aku akan berubah, Rani. Aku akan bekerja keras untuk itu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Rani menatap tangan Raihan yang terulur, dan dalam hati ia merasa terguncang. Cinta masih ada. Tapi apakah itu cukup untuk mengatasi semua yang telah terjadi? Apakah perasaan itu bisa mengalahkan ketidakpastian yang sudah begitu dalam mengakar? Aku perlu waktu, Han, jawab Rani dengan suara yang lebih lembut. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk menemukan apa yang aku inginkan. Aku akan memberimu waktu. Tapi aku juga butuh waktu untuk menemukan diriku kembali. Raihan menunduk, tampaknya menerima kenyataan itu, meskipun ada rasa sakit yang mendalam di matanya. Aku akan menunggu, Rani. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Rani menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ada sedikit harapan. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kebuntuan ini. Namun, apakah Raihan akan mampu melakukan perubahan yang ia janjikan? Atau akankah itu menjadi janji kosong lagi? Keputusan itu semakin mendekat. Rani merasa beban di pundaknya semakin berat seiring berjalannya waktu. Ia tahu bahwa hidupnya bersama Raihan tak akan pernah sama lagi. Meskipun ia ingin percaya bahwa segalanya bisa diperbaiki, hatinya semakin ragu. Setiap kali ia mencoba memikirkan masa depan mereka, bayang-bayang kekecewaan dan kebohongan selalu muncul, menghalangi segala bentuk harapan. Hari itu, Rani berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Ia melihat seorang wanita yang telah berjuang begitu keras. Seorang wanita yang telah melewati begitu banyak ujian, tetapi tetap berusaha untuk bangkit. Namun kini, ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, tak tahu harus melangkah kemana. Raihan, yang kini lebih banyak diam, lebih banyak menarik diri, semakin tak tahu bagaimana cara mendekatinya. Walaupun ia berusaha menunjukkan bahwa ia masih mencintainya, tetapi rasa itu seolah tidak cukup untuk menghapus semua luka yang ada. Rani ingin percaya padanya, tetapi di sisi lain, ia merasa kehilangan kepercayaan pada orang yang pernah begitu ia percayai. Pagi itu, ketika Rani baru saja selesai sarapan, Raihan muncul di depan pintu ruang tamu, membawa secari kertas di tangannya. "Ada apa, Han?" tanya Rani, mencoba tersenyum meskipun hatinya penuh kegelisahan. Raihan mendekat. Matanya tak lepas dari kertas yang ada di tangannya. "Aku baru saja mendapat kabar buruk," katanya dengan suara serak, seolah kesulitan untuk mengucapkan kata-kata itu. Rani mengerutkan kening.
Kabar buruk? Kabar apa? Han. Raihan menarik napas panjang. Aku baru saja mendapat kabar bahwa perusahaan yang aku lamar menolakku. Semua yang aku lakukan rasanya sia-sia. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Rani, aku sudah berusaha, tapi aku masih gagal. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Rani menatap suaminya, merasakan kesedihan yang mendalam di balik kata-kata Raihan. Ia tahu betapa kerasnya Raihan berjuang untuk mengatasi semua masalah yang mereka hadapi. Tetapi, di sisi lain, Rani juga merasa semakin jauh dari Raihan. Kegagalan Raihan bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, tapi tentang bagaimana ia menghadapi semua itu. Selama ini, ia merasa seperti Raihan tak lagi memperjuangkan mereka dengan cara yang sama. Ia merasa seperti terlupakan dalam perjuangan itu. Han, suara Rani serak. Aku tahu kamu sedang merasa kecewa dan lelah. Aku tahu kamu berusaha. Tapi aku juga lelah. Lelah dengan ketidakpastian. Lelah dengan perasaan ini. Aku merasa seperti kita sudah terlalu jauh terpisah. Raihan memandang Rani dengan penuh keheranan. Tampak bingung dengan kata-kata istrinya. Kita bisa melalui ini bersama. Rani, aku tahu ini berat. Tapi aku janji akan terus berjuang. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Kita bisa bangkit bersama. Rani menghela napas, menatap Raihan dengan penuh perasaan. Han, aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan dalam ketidakpastian ini. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Tapi aku merasa seperti aku sedang hidup dalam bayang-bayang masa lalu kita yang penuh luka. Aku butuh lebih dari sekadar janji. Aku butuh perubahan nyata. Raihan terdiam. Sepertinya kalut dengan perasaan sendiri. Rani, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin melakukan yang terbaik untukmu, untuk kita. Tapi aku merasa sudah terlalu banyak yang rusak. Rani menatapnya dalam diam. Mungkin kita perlu waktu. Han, mungkin kita perlu melihat dari jarak jauh untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Aku butuh waktu untuk berpikir, dan aku rasa kamu juga harus memikirkan ini. Aku tidak bisa terus seperti ini. Raihan menggigit bibirnya, tampaknya menahan emosi yang meluap. Jadi, kamu ingin kita berhenti? Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu kalau kamu pergi. Rani merasakan hatinya berdetak lebih cepat. Aku tidak ingin berhenti, Han. Tapi aku juga tidak bisa terus melanjutkan ini hanya karena rasa takut atau karena kita sudah terlalu lama bersama. Aku harus tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan aku harus tahu apakah kita masih bisa memperbaiki hubungan ini. Raihan memandang Rani dengan kesedihan yang mendalam. Aku tidak tahu lagi, Rani. Aku merasa seperti aku telah kehilangan diri sendiri. Aku ingin kembali, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Rani menyentuh tangan Raihan, merasakan kelembutan di antara keduanya, meskipun ada jarak yang sangat besar di hati mereka. Kita tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian ini, Han. Aku tahu kamu mencintaiku, tetapi cinta saja tidak cukup. Kita perlu lebih dari itu. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata kosong. Raihan mengangguk, terdiam sejenak. Aku akan berusaha. Rani, aku akan mencoba yang terbaik. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Rani merasa matanya mulai berkaca-kaca. Aku berharap begitu, Han. Aku berharap kita bisa menemukan jalan keluar dari semua ini. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus mengorbankan diriku sendiri. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Raihan berkata, aku akan berjuang untuk kita, Rani.
Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Rani menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai muncul. Aku ingin melihat perubahan itu, Han. Aku ingin melihat kalau kamu benar-benar berjuang untuk kita. Saat itu, keduanya terdiam dalam keheningan yang penuh dengan harapan dan ketakutan. Rani tahu bahwa keputusan besar akan datang. Apakah mereka bisa memperbaiki hubungan ini atau justru harus berpisah untuk selamanya? Waktu yang akan menjawab, dan itu akan menjadi ujian terakhir untuk mereka berdua. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai yang sedikit terbuka, menyinari seluruh ruang tamu yang tenang. Rani duduk di sofa, matanya kosong menatap pemandangan di luar jendela. Dia merasa seolah-olah ada dunia yang terus berputar tanpa memberi kesempatan untuk berhenti dan bernapas. Setiap detik terasa berat, bahkan untuk mengangkat kepalanya dari bantal. Raihan sudah pergi bekerja pagi-pagi sekali, dan entah mengapa, Rani merasa semakin jauh dari suaminya. Kehidupan mereka kini seperti dua jalur yang tidak pernah bertemu. Meskipun mereka masih berbagi ruang yang sama, hati mereka sudah terpisah. Rani menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya di sofa. Ia memikirkan percakapan mereka malam sebelumnya, ketegangan yang terasa menyentuh setiap bagian dari dirinya. Meski Raihan berjanji untuk berubah, ia tahu bahwa janji-janji itu hanya tinggal kata-kata tanpa bukti nyata. Rani ingin percaya, tetapi perasaan itu semakin pudar. Bagaimana bisa ia mempercayai seseorang yang terus gagal memenuhi harapan? Tetapi, ada sesuatu dalam dirinya yang masih merasa terikat dengan Raihan. Mungkin itu kebiasaan, atau mungkin itu rasa cinta yang masih ada meski terluka. Rani tahu, ia harus membuat keputusan besar, tetapi hatinya terasa terbelah. Jika ia pergi, apakah itu berarti mengakhiri semuanya? Ataukah, jika ia bertahan, ia akan merasakan sakit yang lebih dalam lagi? Di tengah kebingungannya, Rani memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar, mencoba menenangkan pikirannya. Ia melangkah keluar, menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui saat pagi. Di luar, udara terasa sejuk, dan angin semilir membelai wajahnya. Mungkin, alam bisa memberikan sedikit ketenangan dalam hatinya yang resah. Tak jauh dari rumah, Rani melihat seorang wanita tua yang sedang duduk di bangku taman. Matanya yang keriput memandang ke arah langit. Tanpa pikir panjang, Rani mendekat dan duduk di samping wanita itu. Pagi yang indah, ya. Rani mencoba membuka percakapan. Wanita itu menoleh, tersenyum lembut. Ya, pagi yang damai. Tapi kadang hidup ini tidak selalu seindah pagi yang cerah. Rani terdiam sejenak. Aku merasa seperti kehilangan arah. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh pengertian, seolah tahu apa yang dirasakan Rani. Kehilangan arah memang membuat kita bingung, anakku. Tetapi, ingatlah bahwa kita selalu memiliki pilihan, meskipun terkadang kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pilihan itu ada, meski kadang kita perlu waktu untuk menemukannya. Rani memandangi wanita itu, merasakan kedamaian dalam suaranya. Tapi bagaimana jika pilihan itu menyakitkan? Bagaimana jika aku harus meninggalkan seseorang yang sudah menjadi bagian hidupku? Wanita itu mengangguk perlahan, seolah memahami setiap kata yang diucapkan Rani. Meninggalkan bukan berarti menghancurkan. Kadang, kita harus memilih jalan yang terbaik untuk diri kita sendiri, meskipun itu menyakitkan. Dan ingatlah, tidak ada yang salah dengan memprioritaskan kebahagiaanmu. Rani menundukkan kepala, meresapi kata-kata wanita itu. Apakah benar? Apakah ia harus memilih untuk keluar dari semua ini? Ataukah ia harus bertahan,
Berusaha lebih keras untuk menyelamatkan apa yang telah ia bangun bersama Raihan? Setelah beberapa lama, wanita tua itu berdiri dan berkata, "Hidup ini penuh dengan perubahan, anakku. Jangan takut untuk berubah jika itu untuk kebaikanmu. Jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada orang lain." Rani hanya mengangguk, merasa kata-kata itu menyentuh hatinya. Wanita itu kemudian melangkah pergi, meninggalkan Rani yang kini merasa sedikit lebih ringan. Mungkin wanita itu benar. Mungkin inilah saatnya baginya untuk membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Kembali ke rumah, Rani merasa lebih tenang. Ia masuk ke dalam rumah dan melihat Raihan sedang duduk di meja makan, menatap layar ponselnya. Wajahnya tampak lelah, dan Rani merasa sedikit kasihan padanya. Namun, di sisi lain, rasa marah dan kecewa itu tetap ada. Ia tahu, meskipun Raihan berusaha keras, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kegagalan. "Aku ingin kita bicara," ujar Rani tiba-tiba. Suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Raihan menoleh, tampak terkejut. "Tentang apa, Rani?" "Tentang kita. Tentang apa yang terjadi dengan hubungan kita selama ini," jawab Rani, matanya tidak lepas dari Raihan. "Aku sudah lelah, Raihan. Aku lelah merasa seperti ini. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah mengarah pada perbaikan. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar janji. Aku butuh tahu kalau kamu benar-benar berusaha, bukan hanya berbicara saja." Raihan terlihat terdiam sejenak, seolah kata-kata Rani memukulnya dengan keras. Aku tidak tahu harus bagaimana, Rani. Aku sudah berusaha, tapi aku merasa gagal setiap kali aku mencoba." Rani menggigit bibir, menahan emosi yang hampir meluap. "Raihan, aku tahu kamu lelah. Aku juga lelah. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memutuskan apakah kita masih ingin bersama atau tidak. Karena aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini." Raihan menunduk, merasa berat untuk mengucapkan kata-kata itu. "Apa yang kamu inginkan, Rani?" "Aku tidak ingin kehilangan kamu, tapi aku juga tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya." Rani menghela napas panjang. "Aku ingin kita punya kesempatan. Tapi jika ini berlanjut seperti ini, aku rasa aku tidak bisa terus bertahan. Aku ingin ada perubahan nyata." Raihan menatap Rani dengan mata penuh penyesalan, seolah berjuang untuk mengungkapkan kata-kata yang sulit keluar. "Aku akan berusaha, Rani. Aku janji akan berusaha lebih keras. Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini." Rani menatapnya dengan penuh harapan, namun ada rasa ragu yang mengganjal di hatinya. "Aku ingin melihat usaha itu, Han. Aku ingin melihat jika kamu benar-benar berjuang untuk kita." Hening sejenak. Mungkin inilah awal dari perubahan. Atau mungkin ini adalah akhir dari perjalanan panjang mereka. Namun, satu hal yang pasti, Rani harus membuat pilihan, dan dia siap untuk menjalani apapun yang akan terjadi. Hari-hari setelah percakapan itu terasa sangat berbeda bagi Rani. Setiap kali dia melihat Raihan, ada rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Apakah Raihan benar-benar berusaha? Apakah dia bisa mengubah semuanya seperti yang dijanjikan? Rani mencoba untuk tidak terlalu berharap, tapi di dalam hatinya, ada bagian yang masih ingin percaya, bagian yang ingin melihat perubahan nyata. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa perubahan yang diinginkan Rani tidak datang dengan cepat. Raihan tetap sibuk dengan pekerjaannya, dan meskipun dia mencoba lebih perhatian, rasanya tidak cukup. Rani merasa semakin terasing dari suaminya, dan perasaan itu semakin menggerogoti hatinya.
Suatu malam, setelah beberapa minggu mencoba mempertahankan semuanya, Rani duduk di tepi tempat tidur, menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat lelah. Matanya mulai kehilangan cahaya yang biasa terpancar. Ia tahu, dia harus membuat keputusan besar. Sudah terlalu lama ia menahan diri, berusaha mempertahankan harapan yang tidak pasti. Saat itu, Raihan masuk ke dalam kamar. Wajahnya menunjukkan kelelahan. "Rani, kita bisa bicara sebentar?" Rani tidak langsung menjawab. Dia melihat suaminya dengan tatapan kosong. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Han?" Raihan mendekat, duduk di sisi tempat tidur. "Aku tahu aku sudah banyak membuat kesalahan, dan aku tahu aku belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Tapi aku ingin berubah. Aku akan berusaha lebih keras. Rani, aku tidak ingin kehilangan kamu." Rani memejamkan mata, merasakan perasaan campur aduk dalam dadanya. Apa yang dia harapkan adalah tindakan, bukan kata-kata lagi. "Raihan, aku sudah mendengar janji-janji itu berulang kali. Aku sudah terlalu lelah mendengar kata-kata tanpa bukti." Raihan menggenggam tangan Rani dengan penuh harap. "Aku benar-benar berusaha. Rani, aku akan melakukan apapun untuk kamu. Untuk kita." Rani menarik tangannya perlahan. "Aku tahu kamu berusaha. Tapi apakah itu cukup? Apa kita masih bisa kembali seperti dulu? Aku rasa aku sudah tidak bisa lagi. Han, aku sudah kelelahan dengan ketidakpastian ini." Raihan terdiam. Kata-kata itu sangat tajam dan menusuk, dan dia tahu bahwa Rani sudah sampai pada titik yang tak bisa mundur lagi. Keputusan itu ada di tangan Rani sekarang. "Aku tidak ingin kehilangan kamu," Raihan berbisik. Suaranya bergetar. Rani menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Aku juga tidak ingin kehilangan kamu, Han. Tapi kita sudah terjebak dalam lingkaran ini terlalu lama. Kita tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian." Rani berdiri, mengambil langkah mundur. "Aku rasa kita harus memberi ruang untuk diri kita masing-masing. Aku ingin pergi, Han. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Raihan memandangnya, wajahnya kosong, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Apa maksudmu?" "Aku ingin pergi untuk sementara waktu. Mungkin ini yang terbaik untuk kita," jawab Rani, nadanya tenang, meskipun hatinya berantakan. "Aku perlu menemukan diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Raihan terdiam. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, tetapi dia tidak bisa memaksakan apapun lagi. "Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak bisa menahannya. Tapi aku harap kita bisa kembali. Rani, aku akan menunggumu." Rani menunduk, merasakan perasaan campur aduk yang begitu kuat. Namun, dia tahu ini adalah langkah yang harus dia ambil. "Aku juga berharap itu, Han. Tapi aku harus pergi. Untuk diriku sendiri." Rani pergi ke ruang tamu, mengemas barang-barangnya dengan hati yang penuh kebingungan dan kesedihan. Dia tahu bahwa ini bukanlah akhir yang mudah, tetapi juga bukan awal yang bisa dimulai tanpa adanya perubahan yang nyata. Setelah beberapa waktu, dia berangkat, meninggalkan rumah yang telah mereka bangun bersama, meninggalkan Raihan yang kini hanya bisa menunggu. Beberapa bulan berlalu, dan Rani merasa dirinya mulai menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Dia menjalani hidup dengan caranya sendiri, jauh dari kerumitan dan tekanan yang datang dari hubungan yang tidak sehat. Dia bekerja keras, fokus pada karirnya yang semakin berkembang. Ketika Raihan menghubunginya, mengungkapkan betapa dia merindukannya,
Rani hanya memberikan jawaban yang bijaksana. Aku ingin kamu tahu, Han, bahwa aku tidak membenci kamu. Aku hanya membutuhkan waktu untuk menemukan diriku sendiri, kata Rani, suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Aku ingin kamu berubah, bukan hanya untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Raihan di sisi lain, merasa jauh lebih tenang. Keputusan Rani memberinya waktu untuk introspeksi. Ia mulai menyadari banyak hal yang telah dia lupakan. Tanggung jawabnya, cinta yang seharusnya diberikan, dan pengorbanan yang tak pernah ia hargai. Semua itu membuatnya menyadari bahwa jika dia ingin kembali pada Rani, dia harus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun, Rani tetap memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Dia tidak ingin kembali pada hubungan yang sama, yang penuh dengan ketidakpastian dan pengorbanan tanpa keseimbangan. Dia ingin membangun masa depannya dengan tangan sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, termasuk Raihan. Setelah beberapa waktu, Rani bertemu dengan seseorang yang menghargai dirinya dengan tulus, tanpa ada drama dan tanpa janji kosong. Dia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hal terindah yang bisa dia dapatkan. Waktu terus berjalan, dan Rani merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia berhasil membangun hidup yang penuh dengan pencapaian dan kebahagiaan. Karirnya semakin cemerlang, dan dia bertemu dengan orang-orang baru yang memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Suatu hari, ketika Raihan menghubunginya untuk yang terakhir kali, dia sudah siap dengan jawabannya. Rani, Raihan memulai percakapan lewat telepon. Aku ingin kamu tahu, aku sudah berubah. Aku tidak bisa menjanjikan segalanya, tapi aku berjanji aku akan selalu menghargaimu. Rani terdiam sejenak, merenung. Raihan, aku menghargai semua usaha yang kamu lakukan, tapi aku sudah menemukan jalanku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Raihan menghela napas, seolah tahu jawaban itu akan datang. Aku paham, Rani. Aku akan selalu berharap yang terbaik untukmu. Aku juga begitu, Han. Terima kasih untuk segala kenangan yang indah, jawab Rani, dengan senyuman yang penuh ketulusan. Rani menutup telepon dan merasa lega. Kini, dia bisa melangkah maju dengan percaya diri, tanpa ada yang menghalangi. Hidupnya tidak sempurna, tetapi dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan kebahagiaannya. Kehidupan baru Rani dimulai dengan kebebasan yang telah lama ia dambakan. Dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan tetap berdiri dengan kuat, karena dia kini menemukan kebahagiaannya yang datang dari dalam dirinya sendiri. Tamat.